Yang keempat. Oke. Soalan yang keempat, dia minta kamu apa nih? Jawab soalan sini, jawab soalan sini. Oke. Berikut adalah kode atau cara untuk menjana 10 nomor secara rambang sebuah dadu. Ya. Oke. Ini mudah saja ya pelajar. Apa jawaban I? I mestilah sebab dia minta 10 kan? Dia minta 10. Jadi di sini di dalam ini ya, I mesti lebih kecil sama dengan 10. Kenapa lebih kecil termasuk 10? Maksudnya I lebih kecil termasuk sama dengan, maksudnya termasuk 10. Kenapa lebih kecil termasuk 10? Ya, sebab dia dimulakan dengan 1. Nah, lepas itu yang ini pula bagaimana? Ini wajib I plus plus, ataupun kamu tulis I sama dengan I tambah 1. Ini dinamakan sebagai ini increment ya. Maksudnya kamu kena tokok dia. Kalau tidak ada ini, nah maka I ini berpusing-pusing, I ini tidak akan berubah nilai, tetap 1. Jadi kena ada penokokan, ini wajib. Kalau kita menggunakan gelung, ulangan, kawalan ulangan, 1 ini syaratnya mesti ada. Ini adalah pembilang. Kedua adalah syarat. Ketiga mesti ada penokokan ataupun penolakan. Ya, kalau penolakan ini increment, ini discrement. Nah, ini discrement maksudnya tolak 1. Kalau ini tambah 1. Oke. Nah, jawabannya apa? Jawabannya ialah I lebih kecil sama dengan 10 dan I adalah I plus plus. Mungkin cikgu mau terangkan sedikit bagaimana cara baca, ya. Mungkin kamu mau tahu kan? Oke, lihat sini. Apabila kamu nampak program seperti ini, apa yang kamu kena buat? Kamu kena buat blok dulu, ya. Oke, kita blokkan dulu. Ini cari blok yang paling dalam. Satu ungkapan, satu kenyataan, satu ungkapan, satu kenyataan. Dan ini adalah dia punya blok. Oke. Lepas itu kita ada pembuka kurungan di sini, buka, ini mesti ditutup. Oke. Maksudnya itu. Oke, lepas itu kita cerita apa? Dan lihat sini. Ini apa? Ini adalah import java.until_scanner. Ini sama juga dengan tools. Maksudnya standard library-nya. Apa tools? Apa dia? Adalah untuk memberi tahu kita akan menggunakan benda nih. Nah, nih. Scanner, new scanner. Ini adalah untuk memberitahu sistem bahwa input menggunakan papan kekunci. Oke. Lepas tuh ini wajib hafal ya, kamu hafal lah ya. Yang ini siapa? Sekarang cikgu supaya clear sedikit. Cikgu padam dulu. Ini siapa? Ini wajib hafal. Ini permulaan kalau kita mau buat program Java kena ada public class. Paling dadu ini adalah tajuk. Tajuk apa? Tajuk program ini, ya, baling dadu. Ini kamu boleh ubah. Tetapi ini public class tak boleh ubah. Hafal teruslah. Oke. Lepas ini ke sini. Apa ini? Ini adalah fungsi main, ya. Ini juga wajib hafal. Kira ini adalah fungsi yang kepala fungsi. Nah, dia kalau kita buat Java, kita kena menulis Java nih, kita kena wajib hafal ini. Ini dulu. Oke. Setelah itu kan, cikgu padam dulu supaya kita sedap mata memandang. Lepas itu kita jumpa ini. Ini siapa ini? Ini adalah pengisytiharan, ya, pengisytiharan. Maksudnya sediakan satu ruang ingatan untuk I di dalam ingatan. Jadi cikgu tulislah dulu rem. Cikgu tulis rem di sini. Sebagai I. Tapi tiada nilai lagi ya. Seterusnya yang ini. Nah, ini adalah signal untuk memasukkan input menggunakan keyboard ya. Ini berpasangan dengan yang sana, ya, berpasangan. Ini dia punya tools, ini dia punya signal. Sampai di sini boolean. Nah, boolean ini apa? Ini jenis data kan? Jadi dia kena isytiharkan flag. Flag ini sebagai jenis data dan true ini diumpukkan ke dalam flag. Jadi flag ini bernilai true. Nampak tak? Sampai di sini. Do, buat dulu, baru while, baru uji. Nah, macam tu ceritanya. Lihat sini. Ini apa nih? 1 diumpukkan ke dalam mana? Ke dalam I. Jadi I sudah menerima nilai 1 di situ. Jadi sekarang diuji lah. Adakah 1 I, ini I kan? Nah, adakah 1 lebih kecil sama dengan 10? Ya, betul. Kalau betul, dia buat apa? Nah, dia ke sini. Nampak tak? Jadi bila di sini
dia akan match random. Match random ini maksudnya dia nomor yang diambil secara random. Nah, yang ini apa nih? Ini cara penulisannya memang begini ya. Ini ada integer. Nanti saya terangkan kenapa ada integer di situ. Oke, ini 6, ini 1. Maksudnya ini adalah julat. Julat. Maksudnya nomor itu 1 hingga 6. Nah, begitu. Dipisahkan dengan ini nampak nih. Ini dipisahkan dengan ruang kosong. Setiap kali nomor itu di random, kita dapat satu nomor random, maka dia julatnya 1 hingga 6 dan dipisahkan dengan ruang kosong. Inilah, ini ruang kosong. Jadi, katakanlah dia sampai di sini dia cetak apa? Dia dapat random kan 1.2. Nah, jadi kenapa integer di sini adalah untuk membulatkan nomor ini, ya, membulatkan nomor ini. Maksudnya kalau kita random kali pertama, kita akan dapat ada satu nomor integer, walaupun dia adalah dalam bentuk perpuluhan, maka bila ada benda nih, maksudnya convert dia dalam bentuk integer. Oke, kali ini cikgu masukkanlah. Oke, saya random, bila dia baca ini, dia print out, maksudnya di output. Cikgu tulis sini output ya. Oke, output. Oke, nah, katakan lepas ini dia akan match random, saya dapat 1.7. Nah, 1.7. Jadi, bila dapat 1.7, bila diintijerkan, dia akan buat pembundaran. Oke, 7 kan? Nah, dia akan menjadi 2. Nah, macam itulah. Oke, jadi dia cetakkan. Oke, jadi saya simpan 2. Oke, lepas itu kemana dia? Lepas itu kemana? Dia akan naik ke sini, ya. I++. Maksudnya I sudah bertukar menjadi 2, ya. Jadi sekarang kita uji lagi. Nah, 2. Sekarang, adakah 2 lebih kecil daripada 10? Iya. Oke, kalau iya, apa dia buat? Dia cetak lagi. Nah, matematik random lagi. Nah, macam dadu tuh dilempar-lempar kan? Oke, bila dilempar, katakan dia dapat nomor 7. Nah, nomor 7 ini tak boleh lah. Sebab dia punya julat adalah 1 hingga 6. Jadi, tak dibuat kosong. Nah, kosong saja. Dia naik balik. Nah, begitulah cara bacanya ya. Oke, lepas itu I++. Oke, kita punya I sudah jadi 3. Oke, jadi diuji lagi. Adakah 3 lebih kecil daripada 10? Iya. Kalau iya, maka kita akan dapat random lagi 3. Oke, bila 3 dia dalam julat kan 1 hingga 6 kan, maka sistem outnya dilaksanakan. Maksudnya di sini ada ruang kosong sudah, tak ada sebab kita dapat 7 tadi keluar daripada dia punya julat. Nah, sekarang 3. Oke, dia naik lagi sampailah 10. Maksudnya ada 10 nomor di sini akan ada. Contoh, jika masukkanlah 2, tadi kita masukkan 7 jadi ruang kosong 3 5 5 6 1 0 2. Kosong boleh tak? Tak boleh ya. Kosong tak boleh sebab julatnya 1. Jadi tak boleh lah. Nah, cikgu jadi kali ini angka yang penting kamu tahu prosesnya kan, berpusing-pusing, cikgu akan hasilkan 10 nomor sebab termasuk 10. Jadi cikgu masukkanlah 1 1 4 6 6 2 3 2 1 2 3 4 5 6 6 sampai 10 ya. 6 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, satu nomor lagi lah. Satu nomor 5 lah. Nah, inilah contoh lah ya. Yang penting kamu sudah tahu bahwa for ini dia punya blok, dia akan bergelung-gelung sampai lah ya syarat ini salah. Ya, oke, katakanlah daripada dia bergelung-gelung tadi, inilah hasil random yang hasil random yang dia yang dihasilkannya ini. Oke, jadi kenapa semua ini nomor bulat? Nah, inilah peranan istihar integer. Nomor itu dijadikan semua dalam bentuk integer. Oke, seterusnya tentang sini. Bila di sini sistem out print /n, maksudnya baris baru di sini, ya. Lepas itu sampai sini sistem out ada /n, maksudnya ruang kosong selepas dia jumpa benda nih, ya. Jadi kita ini apa? Ini terlihat. Ini maksudnya dia akan cetak daripada type ya untuk teruskan, tidak untuk berhenti. Jadi kita tulis di sini di bawahnya. Oke, tulis type apa? Ya. Kamu hati-hati di sini ya, pelajar. Apa yang kamu nampak di sini itu yang kamu tulis. Jangan ubah-ubah ya. Kalau sangat sensitif lah. Huruf besar, huruf kecil itu kan. Nah, teruskan titik. Nah, walaupun satu titik, kamu hati-hati, kan tidak sebiji. Ya. Oke, cukup tulis di sini ya. Sudah cukup sudah ini. Oke, tidak untuk henti. Oke, henti.
Oke, bila ada jumpa, tengok sini ya. Bila ada jumpa nih, apa namanya nih? Semikolon nih, maka dia akan baca slash n, maksudnya baris baru. Maksudnya kose itu berada di sini. Oke, nah ini apa? Selepas itu ini apa? Nampak nih? If lagi, ini if dia uji lah. Oke, lihat sini. Scanner. Ini wajib ya, wajib sama dengan siapa? Dengan yang berada di sini. Nampak tak? Ini kena sama berada dengan di sana. Ini siapa scanner nih? Ini adalah variable, boleh ubah. Kalau kamu simpan sini ikan boleh juga. Tapi di sini kena ikan juga. Sebab dia adalah variable. Yang bukan variable kata format adalah yang ini. Ini kata format tak boleh ubah. Tapi ini boleh ubah. Ya. Oke. Jadi kita ikut dulu. Janganlah kamu simpan ikan. Itu contoh, cikgu bagi contoh bahwa ini adalah variable. Oke. Lepas tu, nampak nih. Next, siapa yang menggunakan next? Next ini adalah untuk input string, ya. Untuk string dia ada dua jenis, ya. Dia akan ada, kalau menggunakan keyboard dia akan tulis next saja. Oke, ada lagi next line. Macam ni, ya, ada dua. Jadi boleh pakailah dua-duanya. Oke, untuk yang ini, ya, padam dulu. Untuk yang ini dia guna next saja. Oke, lepas tu katakanlah saya inputkan ya, saya inputkan dalam keyboard ya. Oke, ini ya. Jadi sampai di sini dia akan uji lah. Ya, adakah equals maksudnya sama dengan ini. Equals sama ada. Kita inputkan ya tadi kan? Ya. Oke. Jadi adakah sudah sama dengan ya di sini? Sudah sama kan? Jadi kalau sudah sama, ini adalah if ini dia punya blok kan? True masuk ke dalam flag. Oke, flag tuh memang dari awal true kan? Oke, kita masukkan true. Jadi adakah selepas if ini betul, adakah else ini dibaca lagi? Tak, ya. Jadi dia terus ke sini. Flag berapa dalam RAM? True. Kalau true, betul lah. Kalau betul, dia buat apa? Dia akan naik balik ke sini. Dia buat lagi random sampai 10 kali. Oke? Paham ya? Oke, katakanlah kita masukkan nilai di sini. Tidak. Oke, maka di flag juga kosong dulu ya. Oke, tak. Sekarang diuji. Adakah tidak sama dengan ya? Salah kan? Jadi dia akan buat ini. Dia akan ke else. If salah, maka dia akan ke else. Jadi else ini pula false masuk dalam flag. Jadi dalam RAM kita sudah bertukar. Jadi tadi false kan? Tadi true kan? Sekarang sudah jadi false. Oke, sekarang sampai di sini. Sampai di sini di flag ini adalah false. Oke, bila false, adakah value naik lagi? Tak ada. Dia akan turun ke bawah. Habislah problem ini. Oke, yang penting belajar kamu pandai baca. Ya, bagaimana menggunakan julat di sini, menggunakan match random dan apa kegunaan integer ini. Oke, dan ingat ini hafal, ini hafal, ini hafal, ini hafal, dan ini kena kamu berhati-hati. Apa nilai variable ini dan mempengaruhi yang ada di sini. Yang ada di sini, ya, mempengaruhi. Mesti sama, ya. Terus, oke, apa lagi? Oke. Ada soalan 5 di next video. Ya, saksikan.